Ustadz Haidar. Waktu dan tempat semuanya kami serahkan. Waktu dan tempat semuanya. Tapi saya nggak mau bayar rumah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati jajaran Syuriah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat. Begitu pula jajaran Tanfiziyah yang dinahkodoi oleh Kang Amin dan para fatayat dan para senior-senior lainnya dan para teman-teman semua baik yang lama maupun yang baru, baik yang udah berkeluarga maupun belum berkeluarga. Ada yang sudah berkeluarga, coba dilihat. Oh, kode. Bagaimana yang telah disampaikan oleh Sidi Rois, tokohnya ini mungkin dari internasional. Bahkan saya sempat bertanya kepada Zaki saat itu yang ngechat saya, ada orang yang Zaki, kenapa harus saya menyampaikan ini? Kan udah sering disampaikan. Bahkan pendiri Asyurian Bang Gojel pun menyampaikannya lebih detail dengan memberikan makalah yang begitu sangat kaya akan maroji segala macam. Masih perlukah kita sampaikan gitu? Dengan jawaban yang diplomatis ya, Zaki bilang ya kita perlu menyampaikan sesuai dengan urutan, kembali mengenal segala, mengingatkan teman-teman. Oke. Ala kulihal ini menjadi wadah kita untuk saling beristifadah, mengingat kembali siapa sosok. Jadi langsung saja dimulai. Mungkin malam hari ini waktunya berapa menit kan? Sepuasnya. Mungkin pada malam hari ini kita akan mulai bagaimana mengenal sosok Syekh Thohir Ibnu Asyur dari 4 penjuru atau 4 titik poin. Yang pertama saya ingin menyampaikan tentang profil beliau secara singkat. Kemudian yang kedua mengenai karya dan andil apa aja dari karya-karya tersebut. Kemudian dari poin yang ketiga yaitu tentang pemikiran beliau. Nanti kita akan ambil beberapa contoh. Yang keempat ada di keutamaan dan pengaruh beliau. Kita akan mulai dari poin yang pertama yaitu profil beliau. Beliau di sini coba ada yang hafal kapan beliau lahir? Itu selalu terpampang di Qo'ah Ibnu Asyur di Mudaris Ibnu Asyur di Kuliah Hadoroh. Zaki senyum-senyum kayak tahu nih. Tahun berapa? 1879 Masehi lahir. Wafatnya 1973. Jadi umur beliau sekitar 94 tahun dalam Masehi. 96 dari segi 96 Komariah. Adapun keluarga beliau ini berasal dari keturunan Andalus yang hijrah ke Tunisia pada saat pasca pengusiran besar-besaran kaum muslimin yang ada di Andalus oleh penguasa Spanyol saat itu, Raja Philip III, antara sekitar tahun 1609 sampai 1614 untuk pengusiran besar-besaran. Jadi saat itu Granada itu sudah jatuh ke tangan muslim. Pokoknya Andalusia telah hancur total itu sekitar tahun 1400
di abad pertengahan 15 1459 kalau nggak salah. Nah itu kaum muslimin masih ada yang di Andalusia ya, dengan berbagai perjanjian yang pernah dibuat oleh penguasa saat itu. Namun dengan berbagai pertimbangan juga akhirnya penguasa Spanyol Philip III mengusir semua kaum muslimin. Nah diantaranya inilah nenek moyangnya Syekh Thohir bin Asyur. Akhirnya hijrah ke bagian Afrika Utara besar-besaran. Saat itu di Tunis penguasanya adalah Yusuf D. Usman D. Saat itu Usman D yang sedang berkuasa. Kemudian dari nenek moyang inilah nanti Thohir akan lahir 1879. Iya. Beliau anak dari ayah beliau nikah dengan putri Abdul Aziz Buatur. Saat itu awalnya menjabat sebagai tangan kanannya Khairuddin Pasha, kemudian diangkat akhirnya selepas beliau sebagai menteri apa sih namanya? Dulu sederajat dengan perdana menteri lah. Abdul Aziz Buatur. Beliau juga lah sebagai guru kehidupannya. Jadi benar-benar Syekh Thohir bin Asyur dari kecil sudah mendapat perhatian yang begitu besar. Beliau juga kayak benar-benar dipersiapkan oleh Abdul Aziz Buatur ini dari segala bidang keilmuan, dari periwayatan hadis, dari berbagai macam ilmu bahasa terutama. Beliau juga menghafal Al-Quran, mempunyai sanad hadis yang begitu tinggi. Jadi kalau ulama-ulama sekarang terutama yang asli Tunis itu kebanyakan sanadnya nanti akan bersambung kepada Syekh Fadil bin Asyur, yang mana nanti Syekh Fadil bin Asyur dari ayah beliau yaitu Syekh Thohir bin Asyur. Syekh Thohir bin Asyur dari mana? Mayoritas sanadnya, tidak semua, mayoritas sanadnya dari Abdul Aziz Buatur. Dari keluarganya ini juga beliau tidak ada bukti sejarah yang pasti kesinambungan, namun beliau sendiri yang menyatakan bahwasanya beliau ini keturunan dari nasabnya akan tersambung kepada Sayyidina Hasan, putri dari Sayyidah Fatimah, putra dari Sayyidah Fatimah binti Rasulullah. Hingga akhirnya beliau dengan berbagai macam andil dan pengaruhnya, beliau wafat 1973 tadi, dimakamkan di Zalaj. Ada yang belum pernah ziarah ke makam beliau? Udah pernah semua ya, insya Allah. Kemudian kita akan beranjak ke poin yang kedua. Ini maaf kalau agak loading karena persiapannya juga singkat ya. Mengenai karya dan andil beliau dari berbagai fan. Beliau bisa kita sebut dengan seorang yang ensiklopedia atau menguasai berbagai macam ilmu, multidisiplin ilmu. Kalau kita dapat kategorikan, ada sekitar 9 kategori ilmu yang mana beliau ikut andil dalam menulis di dalamnya. Total itu ada 40 lebih karya, namun baru 19 yang terbit cetak. Contoh kita bisa sebutkan dalam bahasa, dalam ilmu bahasa beliau punya Usulul Insya wal Khutobah. Beliau punya berbagai syarah dari syair-syair seperti Syarah Muqaddimah Al-Adabiyah, kemudian ada Syarah wa Takmil Ridwan Al-Bashar bin Murad. Kemudian dalam bidang fikih dan usulnya beliau punya karya yang fenomenal dalam usul fiqh, yaitu Hasyat Taudih ala Syarh Tanqih lil Qarafi. Imam Qarafi kelahiran dan wafat di Mesir. Dalam bidang usul fiqh, kemudian masih dalam bidang fikih dan usulnya ada Al-Waqaf wa Asaru fil Islam. Ada juga kumpulan fatwa-fatwa beliau yang dikumpulkan oleh doktor atau dosen kita di Zaituna,
Ustadz Buzgiba. Kemudian dalam ilmu cabang makosid jelas makosid syariah, bahkan beliau di sini dianggap sebagai roid atau pelopor atau pemegang panji bendera makosid syariah pada zamannya. Beliau juga yang menghidupkan kembali makosid syariah setelah lama terpendam dalam literasi keilmuan. Dalam bidang sosial kita bisa melihat juga ada buku beliau Usulun Nizam Al-Ijtimai. Kemudian dalam politik Islam itu ada dalam buku Naqdun Ilmi terhadap naqd atau kritik terhadap buku Al-Islam wa Usulul Hukum. Yang pengen tahu buku-buku tersebut bagaimana minimal gambaran umumnya, silakan join nanti di komunitas Asyurian. Setiap 2 minggu sekali kita ada di Rosa Mu'amakoh, itu akan disampaikan berbagai macam karya-karya beliau, gambaran secara umumnya. Terdekat ini besok insyaallah, bukan besok, beberapa hari ke depan, kalau nggak Sabtu Ahad belum pasti. Itu ada buku An-Nazrul Fasih dalam bidang hadis, An-Nazrul Fasih Inda Madhayikil Anzar fil Jami' As-Sahih. Itu nanti akan dibahas oleh Kang Idris, Fayat dan Hasif. Yang unik dalam buku ini, nanti aja itu kalau yang unik dalam buku ini nanti akan dijelaskan sendiri oleh Kang Idris dan kawan-kawan. Kemudian dalam bidang tafsir sudah jelas kita pernah mendengar At-Tahrir wa Tanwir, itu berjilid-jilid karya beliau. Kemudian dalam sejarah kita dapat temukan Qissatul Maulid. Nah, meskipun tipis singkat, tapi ini salah satu bentuk kepedulian atau perhatian beliau terhadap ilmu sejarah, terlepas dari berbagai makalah atau kita sebut dengan Jamharatul Maqalah. Itu ada berapa ribu halaman, atau banyak makalah-makalah beliau. Syekh Tahir bin Asyur. Kemudian dalam bidang pendidikan, di sini juga benar-benar fenomenal dan sampai sekarang bukunya masih dikaji, yaitu Alaisa Subhu Biqarib. Ini salah satu penggalan ayat Quran. Alaisa Subhu Biqarib. Buku ini mengupas tuntas sejarah pendidikan dan saran-saran atau kritikan ataupun gagasan-gagasan pembaharuan Syekh Tahir bin Asyur terhadap pendidikan di Tunis. Dari karya-karya ini juga, nah setiap karya dalam mukadimahnya beliau akan memberitahukan langkah, cara atau metode yang beliau gunakan dalam kepenulisan setiap karya beliau. Dan banyak di mukadimah tersebut kembali kepada keresahan. Contohnya dalam Alaisa Subhu Biqarib, itu beliau sangat resah dengan sistem pendidikan yang ada di Tunis. Saat itu beliau umur 27 tahun. Ya, tapi buku ini selesai ketika beliau berumur 27 tahun, namun baru sempat diterbitkan itu di masa tua beliau sekitar 1967. Ya. Itu sekitar, berarti umur beliau udah berapa tuh? 1967 sekitar 60-an ya? Iya, 70-an. Buku itu baru diterbitkan setelah beliau tulis ketika umur beliau 27 tahun. Bayangkan 27 tahun bisa menulis dan sudah mempunyai kesadaran sejarah yang luas, baik secara sejarah Islam maupun sejarah Barat. Beliau tuangkan dalam buku Alaisa Subhu Biqarib, dan beliau tuangkan juga gagasan-gagasannya. Yang pengen lebih tahu bisa join, bisa gabung kita juga di komunitas Asyurian ada. Kemudian bisa kita lihat juga dalam Syarah Muqaddimah Al-Adabiyah. Nah, ini saya beristifadah dari pemateri di komunitas Asyurian juga, bahwasanya syarah atau Syarah Muqaddimah Al-Adabiyah ini keresahan beliau terhadap ilmu balaghah dan mengharapkan dengan muqaddimah ini bisa menjadi pelopor atau pembangkit semangat para pelajar balaghah untuk lebih mendalami ilmu balaghah. Kemudian kalau kita lihat dalam tadi buku An-Nazrul Al-Fasih, itu
beliau juga menyebutkan di mukadimahnya ada keresahan beliau terhadap beberapa makna dalam Sahih Bukhari yang mana beliau sampaikan dengan kalimat lam yashfi fihi as-sabiquna qalila. Itu mustolat yang maksudnya adalah lam yashfi fihi as-sabiquna qalila. Orang-orang terdahulu tuh belum mampu untuk mencapainya. Dari makna-makna tersebut karena ulama-ulama terdahulu pengetahuan baik dari segi peradaban hanya terbatas di peradaban tersebut, sedangkan peradaban dan segala macam aspek kehidupan kita semakin yatatawwar bitatawwur zaman, berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi perlu adanya pemaknaan yang lebih sesuai dengan zaman. Kemudian juga dalam maqasid syariah, dalam buku beliau lebih lebih menggunakan mustalah at-tashri' itu untuk apa? Ma huwa qanunun lil ummah. Dari dalam setiap mukadimah karya beliau pasti akan dijelaskan sistematis cara beliau menulis. Di maqasid syariah juga tadi sudah kita sebutkan contohnya. Kemudian yang kedua, beliau menyebut ahkamul ibadat itu dengan dianat. Jadi ada mustalah-mustalah tersendiri yang memang beliau pakai gunakan di buku tersebut. Kemudian poin yang ketiga itu tentang pemikiran. Nah, kita bisa ambil contoh dalam bahasa. Beliau menilai ukuran atau standarisasi patokan kemajuan, kebesaran, keagungan sebuah bangsa itu terlihat dari bahasanya. Bahasa Arab dulu maju pada zamannya, mungkin setelah berbagai macam kejadian sehingga sekarang bisa kita lihat, kita ambil contoh bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris ini bahkan orang Inggris, orang Amerika kita anggap sebagai orang-orang yang maju. Itu sebenarnya salah satu aspeknya adalah melalui bahasa, karena bahasa mereka lebih banyak dipakai. Bahkan kita pun sebagai orang Indonesia ya udah biasa ngomong bahasa Inggris ya. Yang apalagi yang katanya Jaksel itu which is gitu kan. Gak bohong, saya orang Jaksel tapi saya nggak ngomong which is, saya lebih ngomong ke prefer. Ya. Kemudian jadi dari situ kita dapat lihat bahwasanya pendidikan bahasa itu merupakan suatu hal yang penting dari kecil dibina. Bagi Syekh Tahir bin Asyur dalam analisis buku Qorib beliau menyatakan tafadul atau kelebihan atau keutamaan sebuah umat, sebuah bangsa dilihat dari bahasanya, pertama adatnya, kemudian bahasanya, kemudian baru agamanya. Islam dulu pernah maju pada zamannya, mungkin sekarang lagi mundur, nanti mungkin akan maju lagi, ya insya Allah. Habri kayaknya nih, jangan Habri ntar menjadi Marik Ulugo. Kemudian dalam bidang sejarah contohnya, dalam bidang sejarah beliau ini sangat luas ya referensi sejarahnya. Sampai masih dalam buku yang sama Al-Isas bi Qorib beliau menyatakan ada 3 referensi sejarah untuk mengetahui sejarah umat-umat terdahulu, umat Islam terdahulu pada Qurun al-Ula. Itu merujuk kepada 3 referensi sejarah. Yang pertama ada tafsir Tabari, kemudian Tarikh Tabari. Kemudian yang pertama adalah Sirah Ibn Hisham. Kemudian ada tafsir Tarikh punyanya Imam Bukhari. Yang ketiga yaitu tafsir Tarikh Tabari. Itu untuk mengetahui keabsahan sejarah. Jadi 3 buku ini menurut beliau as-sahhu ma yu'tamad. Buku 3 referensi yang paling banyak digunakan, yang paling yang dijadikan sebagai rujukan dan sandaran kalau kita ingin mengetahui sejarah tentang umat-umat terdahulu, tentang umat Islam pada Qurun al-Ula. Kemudian beliau juga mengatakan masih dalam sejarah adanya relevansi dengan istihad al-maqasidi atau dalam beristihad dengan kita memahami sejarah. Contohnya seperti asbabun nuzul dan asbabul wurud.
itu otomatis akan lebih objektif dalam beristihad atau menghadapi sebuah nas yang ada. Kemudian dalam bidang tafsir, salah satu poin pemikiran beliau berpendapat bahwa takwil dan tafsir ini sama. Takwil dan tafsir sama karena takwil itu dari kata awwala. Awwala maksudnya idza raja'a ila al-ghayah al-maqsudah. Ketika dikembalikan kepada maksud yang ditujukan. Nah, maksud yang ditujukan adalah maknanya. Jadi ketika takwil dan tafsir dikembalikan kepada mananya, ya, dari sinilah titik poinnya. Jadi beliau mengatakan adanya kesamaan dalam takwil dan tafsir. Masih dalam tafsir, beliau juga ingin menyampaikan adanya kolerasi antara ayat dan realita sebuah ilmu. Jadi contohnya apa ya? Ketika ada fakta atau realita baru dalam keilmuan, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, ketahuilah bahwa ayat itu juga menghendaki hal tersebut. Contoh, wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Di sini kan benar-benar secara umum, baiknya seperti apa? Dengan kemajuan zaman dulu belum ada Bukalapak, zaman dulu belum ada Tokopedia. Sekarang ya, udah ada gitu. Dan bagaimana hukumnya? Sesuatu yang belum ada zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah, dengan mengetahui bahwasanya ilmu tafsir ini sejalan dengan zaman, nah, dan berkembang dengan zaman, sehingga menuntut adanya perkembangan dari penafsiran tersebut. Kemudian kita lihat dalam sosial, nah ini kalau dalam sosial banyak dibahas di usulun nizam al-ijtimai. Beliau sangat konsen dalam islahul fard, pembenahan atau pembaharuan nilai-nilai individu. Karena ketika individu dibenarkan, itu akan berimplikasi atau terpengaruh terhadap pembaharuan secara mujtama keseluruhan, secara sosial. Sehingga penting dimulai dari masing-masing dulu. Sehingga beliau juga sempat menyatakan harus adanya madrasah lughah, madrasah yang benar-benar atau madrasah bahasa dulu disebutnya kitab ya. Sebagai landasan utama bagi para generasi yang masih cilik-cilik, kecil-kecil untuk mempersiapkan diri belajar di Zaituna pada zaman dulu. Sehingga beliau pun mempunyai keutamaan dan pengaruh yang sangat besar. Kalau dari segi jabatan, beliau pertama ya jelas beliau mendapatkan syahadat tatwi. Syahadat tatwi udah ngerti ya, nggak perlu dijelasin lagi kayaknya. Oh iya. Jadi dia mau diupload ya? Oh jangan. Syahadat tatwi itu setara dengan syahadah alamiah atau tatwi berasal dari kata tatawu atau apa sih namanya? Sunnah atau keridoan atau sukarela. Sehingga orang yang mendapatkan syahadah ini akan bisa mengajar secara sukarela di Jami' Zaituna. Dengan syahadah ini juga dari mulai sukarela, beliau juga orang yang mendapatkan syahadah ini ya bisa sedikit-sedikit ikut namanya pemilihan untuk menjadi mudaris yang tetap di Zaituna. Nah, Syekh Tahir ini di umur 21 beliau udah umur 21 ya, umur 21 tahun beliau udah mendapatkan syahadat tatwi ini. Dimulai dari syahadat tatwi, kemudian beliau nanti akan menjadi hakim, terus mufti Malikiyah. Kemudian dari mufti Malikiyah beliau akan menjadi, dulu di Tunis mazhab ada dua ya, ada Maliki, ada Hanafi, sehingga mengharuskan adanya mufti dari Maliki dan mufti dari Hanafi. Nah, ada mufti Maliki, ada mufti Hanafi, dan di atas dua mufti ini ada lagi namanya, sebutannya dulu adalah Bash Mufti atau ya kalau
sebutannya zaman itu Bash Mufti, maksudnya Rois atau mufti pertama negara lah, mufti daulah. Nah, itu MUI, iya bisa dikatakan MUI. Ya, itu dipilih itu ketika menjadi Bash Mufti. Sebelum-sebelumnya ya karena saat itu yang berkuasa adalah Turki Utsmani yang bermazhab Hanafi, sehingga Bash Mufti ya kebanyakan dari ulama Hanafi. Nah, beliaulah menjadi Bash Mufti dari pertama Mufti Maliki, kemudian diangkat menjadi Bash Mufti. Nah, beliaulah orang Maliki pertama yang menjadi Bash Mufti di Tunis. Beliau juga nantinya akan diberi gelar sebagai Syekhul Islam Al-Maliki. Ada Syekhul Islam Al-Hanafi, ada Syekhul Islam Maliki. Nah, beliaulah yang pertama mendapatkan gelar Syekhul Islam Al-Maliki, karena baru ada juga saat itu. Dan dengan kemampuan beliau yang begitu fenomenal. Beranjak dari Bash Mufti kemudian nanti jadi tadi Syekhul Islam, kemudian Grand Syekh di Zaituna. Kemudian nanti Zaituna akhirnya pindah menjadi sebuah lembaga pendidikan universitas yang ada sekarang. Beliau juga menjadi rektor pertama ketika dibentuknya Zaituna. Beliau juga banyak andil dalam masalah sistem pendidikan Talim Zaituni. Kalau saya pernah baca di majalah Zaituna, mungkin yang teman-teman waktu kemarin ke kampus Usuluddin dibagiin kan banyak itu. Tertulis di situ bahwasanya ketika zaman beliau sekitar tahun 1950-an itu jumlah pelajar menyampai 20.000. Jumlah pelajar yang terdaftar di bawah naungan lembaga Talim Zaituni itu sebanyak 20.000. Karena zaman itu juga Syekh Thohir membuat cabang di seluruh pelosok negeri Tunis, bahkan sampai ke Aljazair. Namun cabang-cabang ini ya sistemnya akan menginduk kepada yang di pusat. Terhitung sekitar 20.000 pelajar yang ada saat itu, sekitar 1950. Kalau dari segi fatwa, Muhammad bin Yunus Suwaisi dalam bukunya itu Fatwa Tunisia fil Qarn Rabi' Asyar Al-Hijri menempatkan Syekh Thohir dalam posisi pertama sebagai orang yang paling banyak mengeluarkan fatwa di Tunis. Terhitung beliau mencatat ada 88 fatwa ya, lintas bidang yang diterbitkan berbagai macam. Namun dosen kita Muhammad Busgibah, beliau dalam buku yang beliau dalam maklumat yang beliau kumpulkan sehingga menjadi sebuah buku, yaitu Fatwa Ibnu Asyur, Fatwa Imam Syekh Thohir bin Asyur. Beliau di situ mencatat ada 113 fatwa, dimulai dari pertama beliau menjadi mufti sampai nanti sebelum beliau wafat. Karena kenapa begitu banyak? Faktor yang pertama, ketika orang sudah menjadi mufti, ya, beliau otomatis boleh berifta. Meskipun tidak lagi menjabat sebagai mufti, tapi kan jabatan beliau ibaratnya makin naik. Dari mufti, kemudian jadi Bash Mufti, kemudian jadi Grand Syekh, kemudian Syekhul Islam. Sampai akhirnya beliau sudah mulai pensiun dari profesi-profesi tersebut. Ya beliau pun dengan kapabilitasnya masih bisa menjawab masih bisa menjawab istifta ya. Orang-orang yang meminta fatwa. Jadi terhitung kalau dari tadi Muhammad bin Yunus As-Suwaisi dalam bukunya 88, kalau Muhammad Busgibah dalam bukunya mencatat 113 fatwa. Lintas bidang, tapi mayoritas ada dalam bidang agama. Kemudian beliau ini juga orang pertama yang mendapatkan prestasi atau penghargaan dari Presiden 1968. Nah, ini ada komentar bagus dari Muhammad bin Yunus ini tentang wajar beliau bisa mendapatkan prestasi pertama dari Presiden saat itu, karena
bagi Muhammad bin Yunus, sosok Syekh Thohir bin Masyur ini nggak ada tandingannya di zamannya. Dengan kebesaran manfaatnya dan keluasan ilmunya dan berbagai macam karya yang telah beliau tuliskan yang sangat bermanfaat bagi umat, itu ya wajar ketika beliau bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Bagaimana di awal tadi saya ucapkan, beliau juga orang yang punya ihtimam atau kepedulian terhadap maqasid syariah, bahkan yang kembali menghidupkan karya-karya tentang maqasid syariah setelah Imam Syatibi. Imam Syatibi itu kan sekitar abad 8 apa abad 7 Hijriah. Abad 7. Beliau yang kembali menghidupkan gitu. Beliau juga orang pertama Ifriqiya yang mampu menafsirkan Al-Quran kamilah secara sempurna, secara runut dari awal sampai akhir. Kalau dokter kita, Dr. Hasan Manai yang biasa mengisi pengajian di Jami Zaituna Sabtu malam, beliau punya tahqiq tentang tafsir Ibnu Arafah. Itu tafsir Ibnu Arafah tidak lengkap karena belum selesai. Ketika beliau wafat belum selesai. Namun biiznillah Syekh Thohir Ibnu Asyur dapat menyelesaikan tafsirnya. Kurang lebih beliau mulai dalam kurun waktu hampir 50 tahun berjibaku untuk menuliskan tafsir tersebut. Baru tafsir, belum lintas bidang ilmiah lainnya. Umur 27 tahun udah buat buku, udah buat pembaharuan dan lain-lain. Ini pertanyaan, di manakah kita di umur segitu? Ini sangat ngejelek kalau buat saya. 27 tahun saya masih ngapain di sini? Ya ala kulli hal, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan mengenai Syekh Thohir bin Asyur. Ya saya harap insya Allah nggak ada pertanyaan karena kayaknya jelas ya kalau mau bertanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan. Insya Allah informasi yang saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Dan bagi siapa yang ingin mengetahui lebih, sama-sama kita belajar, bisa di komunitas Asyurian ataupun Japri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haidar. Tadi ya, itu masih baru sekilas yang disampaikan oleh Ustaz Haidar mengenai tokoh Ibnu Asyur. Jadi benar sekali kalau misalnya teman-teman pengen lebih mengenal lagi sosok Ibnu Asyur, monggo bisa diikuti atau bisa masuk pada komunitas Asyurian. Yang masih baru, yang belum masuk, monggo diterima kan ya? Iya diterima. Diterima. Nah kemudian kalau teman-teman ada pertanyaan atau misalnya ada tambahan mengenai Ibnu Asyur, monggo bisa langsung disampaikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya singkat aja dua. Yang pertama tadi kan cara masirah hayatnya Syekh Thohir bin Asyur langsung ke penerimaan syahadat tatwi umur 21. Nah sebelum itu gimana gitu marotib taklimnya Syekh Thohir itu? Apakah benar-benar dari usia belia masuk Zaituna atau ada sebelum-sebelumnya? Terus yang kedua, selain Syekh Fadil bin Asyur, ada nggak keturunannya yang mungkin jadi penyambung atau penerus estafet keilmuan beliau? Syekh Thohir bin Asyur. Karena kalau kayaknya dilihat-lihat hari ini kita udah nggak dengar nama bin Asyur yang masih hidup, yang punya kualitas mendekati lah, kurang lebih kayak gitu. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin jawabnya juga singkat.
masuk sebelum kalau tadi kita sampaikan bahwasanya beliau mendapatkan Syahadatul Tatwi di umur 21 tahun. Beliau masuk ke Zaituna mulai belajar itu di umur beliau 14 tahun. Nah, sebelum masuk di Zaituna di umur 14 tahun ini beliau benar-benar ditempa oleh kakek beliau dari ilmu ya, dari mulai beliau belajar di Kutab, dia mulai menghafal Al-Quran, menghafal berbagai matan lintas bidang bahasa, fikih, akidah dan lain sebagainya. Beliau bahkan setiap, kalau Syekh Fadil mengatakan setiap bulan puasa selepas tarawih beliau akan membacakan beberapa hadis riwayatan wa diroyatan wa qiraatan syamilah gitu. Gimana ya? Benar-benar per huruf, per kalimat dibaca yang sesuai. Beliau juga sampai didatangkan guru privat untuk khusus belajar bahasa Perancis oleh kakek beliau, homeschooling untuk bahasa Perancis. Itu untuk mungkin jawaban yang pertama. Yang kedua, adapun keturunan beliau selain Syekh Fadil bin Asyur tidak ada yang konsen dalam bidang agama. Beliau punya 2 putri, salah satunya Sofiyah namanya, ada makamnya di Zalaj, komplek yang sama. Namun putra beliau hanya Syekh Fadil bin Asyur aja yang meneruskan estafet. Setelahnya mungkin ada sosok pengaruh, tapi keilmuannya bisa kita katakan tidak sebanding dengan ayah ataupun kakek. Seperti Iyad bin Asyur pernah jadi rektor Universitas Tunis 9 April. Kemudian ada juga Abdul Aziz bin Asyur, itu sejarawan yang membuat atau buku tentang Jami' Zaituna tebal ya, mungkin di rumah Bib Sofyan ada ya kayaknya. Iya, satu lagi ada yang Abdul Aziz bin Asyur ada. Iya, bukan yang ada satu lagi itu. Lebihnya memang belum ada yang meneruskan. Saya pernah dengar dari salah satu dosen Zaituna yang menyatakan ya, memang sungguh sangat disayangkan keturunan beliau tidak ada yang tidak semuanya meneruskan, hanya satu Syekh Fadil, karena beliau tidak mengekang keturunannya untuk mengambil jalan yang sama dengan ayahnya. Hanya Syekh Fadil yang memang mungkin sudah disiapkan di kader lah, tapi setelahnya memang nggak ada. Gitu. Mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Ada lagi? Mas Muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaannya Kang Sofyan, jadi ini pengen nambah pertanyaan. Yang dimaksud yang mungkin yang dimaksud dari Kang Sofyan itu guru-guru selain kakeknya. Guru-guru Syekh Thohir Ibnu Asyur selain kakeknya sendiri yang terkenal itu siapa aja, Kang? Nah, lalu selanjutnya saya sebagai mahasiswa baru di sini pengen mengetahui siapa murid yang mewarisi sampai sekarang. Misalnya saya pengen mencari guru yang sanadnya sampai Syekh Thohir. Ada enggak? Nah, berikan contoh guru yang masih ada di sini, gitu. Sanadnya sampai
Syekh Thohir Ibnu Asyur. Oke. Lalu yang kedua, seperti keterangannya dari Kang Haidar, Syekh Thohir itu sangat pemikirannya itu hebat betul, dan sangat banyak di kitab Alaysa Subuhu Biqorib ada pemikiran-pemikiran pembaruan tentang pendidikan seperti itu. Nah, dari tahun hidupnya Syekh Thohir Ibnu Asyur kan beliau hidup di bawah pemerintahan Perancis. Ditambah lagi beliau itu menjadi Bash Mufti, benar gak? Bash Mufti, muftinya mufti berarti, muftinya mufti. Nah, dari fatwanya tersebut, apakah ada penolakan dari Perancis atau bahkan dari yang lain seperti itu? Bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wah, ini sebenarnya jawabannya enaknya di Japri, ini panjang soalnya. Alasan dong. Untuk guru dan murid. Guru beliau. Biasa kan nanya tentang guru, enggak kayaknya. Oh, masih di antaranya. Guru beliau yang paling banyak terpengaruh pertama selain tadi kakek beliau, ada namanya Umar bin Syekh, itu punya jabatan yang tinggi juga pada zaman dari Zaituna. Ada Syekh Salim Buhajib. Nah, beliau ini juga dari beliau banyak terpengaruh pemikiran tentang maqasid. Nah, terutama kalau kita mengkaji dalam buku Al-Asas Biqorib, ada Thohir sampai menukil di dalam buku Al-Asas Biqorib berapa halaman tentang teks pidato Salim Buhajib ketika pembukaan Madrasah Khalduniyah. Karena madrasah itu fokus dalam bidang ilmu umum, menyatakan inti pidatonya adalah bahwasanya ilmu umum ini tidak bertentangan dengan ilmu syariah. Dengan berbagai macam penjelasan dan tinjauan maqasidnya di situ. Kemudian ada Muhammad An-Nakhli, ada juga Syekh Saleh Syarif, ya Syekh Saleh Syarif namanya. Kemudian kalau untuk muridnya, yang murid langsung terakhir yang saya dapat kabar dari Bang Abi yang sudah meninggal, siapa kemarin? Sorry, saya Muhammad. Saya lupa saya siapa. Itu yang murid masih langsung. Bukan, selain kamu ada satu lagi ada. Yang benar-benar banyak mulazamah. Kalau murid yang pengaruhnya go internasional, ada namanya Muhammad Ibn Khaujah. Beliau di Saudi, tapi sekarang udah wafat kayaknya. Kayaknya udah wafat deh. Dia udah wafat. Beliau pernah jadi dekan juga di Zaituna. Kemudian akhirnya pindah ke Jeddah saat itu. Yaitu beliau yang memberikan tahqiq dan kata pengantar bagi buku Maqasid Syariah. Yang buku Maqasid Syariah cuma satu jilid, sama beliau dijadiin 3 jilid. Karena di situ nggak hanya ngebahas tentang Maqasid Syariah, ngebahas juga tentang sirah hayatnya Syekh Thohir bin Asyur, pemikiran segala macam dari sudut pandang Muhammad bin Khaujah. Beliau Maliki, meskipun Khaujah sebelumnya Hanafi. Ya. Kalau riwayat sanad, saya pernah sekilas baca di majalah Zaituna. Itu ditulis oleh Umar Ashibli, Dr. Umar Ashibli, dosen hadis. Beliau mengatakan saat itu banyak ijazah ammah secara riwayatannya.
salah satu Dr. Umar Shibli tidak mendapatkan langsung, tapi beliau ngambil dari orang yang pernah mendapatkan ijazah amma tersebut. Dr. Az-Zairi, Khadim Ummu Nasir Zairi, ya, hadis. Beliau pernah mendapatkan ijazah ammahnya tersebut. Ketika ya sanadnya akan bersambung kepada Syekh Fadil nanti ke Syekh Thohir. Zaituna Doro. Terus apalagi tadi pertanyaan? Enggak, udah ya? Yang mana itu? Oh, yang zaman Prancis. Pasti ada dong penolakan. Bahkan ada fitnah juga tentang fatwa beliau tentang fatwa jenis perpindahan warga negara gitu untuk mendapatkan hak-haknya. Jadi ada iming-iming dari Perancis untuk mendapatkan hak-hak yang istimewa ketika mengubah mengubah identitas warga negara dari Tunis ke Perancis. Di fatwa ini masih ikhtilaf. Saya lupa detailnya, tapi beliau pun sangat menyayangkan. Jadi ada isu-isu yang digoreng saat itu untuk menjatuhkan atau merendahkan reputasi beliau, Syekh Thohir bin Ashur. Dan banyak juga contoh pada zaman setelah pasca kemerdekaan, pada zaman Bourguiba, beliau dituntut untuk menghalalkan fatwa untuk tidak berpuasa, tapi beliau menolak. Bagaimanapun orang yang sehat, orang yang baik secara jasmanian dan mampu berpuasa, ya hendaklah berpuasa. Dan amal-amal yang berat atau pekerjaan berat itu tidak menjadikan seseorang lantas begitu saja dapat berbuka puasa. Sedangkan yang dikehendaki penguasa saat itu adalah adanya kebolehan berbuka puasa. Tapi Syekh Thohir menolak untuk memberikan fatwa tersebut. Bahkan cenderung ya tanda petik melawan. Mungkin itu satu dulu aja. Satu kedua tadi dua ya. Selebihnya nanti kita belajar sama-sama, insyaallah. Connected.